Si pembunuh melompati celah, tapi Mr. Bean melangkah dengan sangat anggun. Melihat itu, si pembunuh segera melakukan parkour untuk menjauh dan bersembunyi di balik dinding. Namun tanpa diduga sebuah tangga muncul di atasnya. Melihat kecerdasannya seolah dihina, si pembunuh yang putus asa hanya bisa mengeluarkan jurus andalannya. Namun, menghadapi provokasi diam-diam dari sang pembunuh, Mr. Bean dengan tenang berjalan menuju Derek di depannya. Pembunuh Mr. Bean terpaksa melompat dari tembok tinggi dan turun lewat perancah yang terpasang. Mr. Bean pun segera menuju lift terdekat. Entah sudah berapa lama, akhirnya sang pembunuh sampai di bawah dan pada saat yang sama pintu lift pun terbuka. Pembunuh itu berusaha turun dari gedung tinggi, sementara Mr. Bean santai naik lift. Si pembunuh bingung, lalu kabur memakai perahu karet. Mr. Bean tenang menyita kapal pesiar miliarder. Saat pembunuh merasa aman, ia terkejut melihat kapal pesiar di belakangnya. Sebelum bereaksi, Mr. Bean tersenyum sambil memotretnya. Seketika, roket meluncur dengan kecepatan tinggi. Usai berenang jauh, si pembunuh tiba di pantai, namun Mr. Bean sudah menunggu. Si pembunuh pun terpaksa melawan sekuat tenaga. Tapi Mr. Bean dengan santai mengalahkannya dan merebut kunci tanpa kesulitan. Sebelumnya, Gedung Putih mendapat intelijen tentang rencana pembunuhan saat pidato presiden. Sang pembunuh menciptakan ramuan pengendali manusia. Siapapun yang meminumnya akan patuh. Untuk mencegahnya, 3 kunci harus dikumpulkan. Mr. Bean bergegas menghentikannya, namun sempat tertinggal hingga terjadi kejar-kejaran. Setelah merebut kunci, Mr. Bean terbang kembali ke markas. Tak disangka, ia bertemu pembunuh yang menyamar jadi pramugari. Saat tiba di markas, barulah mereka sadar kunci itu telah ditukar oleh lawan. Dari ingatan Bean, terungkap Taipan terlibat kasus ini, maka Bean segera ke rumahnya. Namun, pembunuh menyamar tiba-tiba menyerang sang Taipan. Bean ingin membawa korban pakai helikopter, tapi karena tak bisa terbang, ia pakai ambulans. Setibanya di sana, kondisi Taipan kritis. Di saat terakhir, ia memberikan kunci kedua dan menyebut kunci terakhir ada pada agen rahasia sebelum akhirnya tewas. Bean pun terpaksa kembali ke markas sendirian untuk menyelidik. Karena percaya si pengkhianat, rekannya menyerahkan kunci pada orang itu. Penjahat segera membuka berangkas dan mengambil ramuan misterius itu. Ia menuangkannya ke minuman menteri agar menteri membunuh presiden. Tiba-tiba Mr. Bean muncul. Kehausan, ia meminumnya sampai habis. Meski terkejut, penjahat tetap memerintah Mr. Bean membunuh presiden. Ia mengira rencananya berhasil, tapi tekad kuat Mr. Bean berhasil melawan ramuan itu dan menggagalkan rencana si penjahat.